Oke, selamat siang untuk Indah. Selamat siang, Pak. Jadi bagaimana nih kabar Indah pada saat ini? Kabar Indah baik-baik aja, Pak. Baik-baik aja, tidak ada entah keluhan, entah apa gitu. Moodnya bagaimana gitu? Kalau mood saya itu kadang berubah-ubah, Pak. Tapi nanti di segi saya ingin cerita ke Bapak, di situ saya akan menyampaikan. Tapi untuk sekarang memang keadaan Indah tuh baik-baik aja, Pak. Oke, baik. Tadi kan sebelum ini Indah kan sebelum menjumpai Bapak, Indah sudah mengabari ke Bapak Japri dari WA untuk Pak, saya ada masalah nih. Saya ingin konsultasi dengan Bapak. Nah, sebelum itu Bapak tanyakan apa sih alasan Indah untuk melakukan konseling kepada Bapak? Nah, jadi Pak, yang menjadi alasan kenapa saya harus datang ke Bapak untuk lebih kurangnya kata sederhananya lah cerita ataupun curhat, itu karena dalam diri saya itu tidak bisa lagi terpendam gitu Pak, dan saya mengetahui dari awal kalau ada informasi yang ada yang saya dapatkan informasi bahwa kepada Bapak bisa bercerita selaku Bapak juga bisa dikatakan sebagai konselor ya. Jadi saya awalnya menjapri Bapak melalui WA. Itu informasi yang saya dapatkan dari teman saya. Coba aja dulu, nanti siapa tahu bisa terkoordinir apa yang ada dalam pikiranmu. Itu yang menjadi alasan saya, Pak, kenapa saya mengabari ke Bapak. Oke, baik. Nah, jadi dengan kata lain, Indah ini alasan untuk melakukan konseling ini supaya untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan juga informasi yang didapatkan ini berasal dari teman Indah seperti itu. Nah, selanjutnya ini sebelumnya apakah Indah nih pernah melakukan konseling ini kepada orang lain atau seperti apa gitu? Mungkin sejauh ini belum ada ya, Pak. Ini masih perdana saya mengikuti konseling kepada Bapak ya. Karena memang saya orangnya tidak terlalu mau terbuka. Jadi ini pun saya mengabari ke Bapak harus berpikir panjang lagi gitu. Dan apa yang disampaikan oleh teman saya nggak langsung iyakan gitu. Oke, baiklah. Jadi sebelumnya Pak ingin bertanya kembali lagi dan menekankan apakah betul-betul Indah ini bersedia untuk melakukan konseling kepada Bapak atau tidak? Yang pastinya saya sedia, Pak, karena mengingat dari sebelumnya saya bilang kan saya penuh pemikiran yang panjang gitu, tidak langsung instan saya iakan apa yang disuruh oleh teman saya. Jadi kurang lebih saya bersedia, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, jadi sebelum itu pasti ini adalah salah satu atau perdana bagi Indah untuk melakukan konseling kepada Bapak. Dan ini antara saya dan Indah. Yang kita lakukan ini adalah konseling individu atau konseling individual. Pasti sangat asing dan pertama kali mungkin Indah dengar seperti itu. Jadi Bapak jelaskan sedikit saja. Nah, dalam konseling itu ada dua tipe atau dua jenis, di mana ada konseling kelompok dan ada konseling individual. Nah, kelompok itu lebih dari 2 orang konselingnya, seperti Indah, teman-teman Indah, dan lain sebagainya, dan ada Bapak. Tetapi yang kita lakukan ini, hubungan saya dengan Indah pada saat ini hanya kita berdua, itu adalah konseling individual. Nah, apa sih sebenarnya konseling individual itu? Nah, konseling individual itu adalah bagaimana cara seorang konselor atau Bapak untuk membantu Indah. Untuk membantu Indah untuk menyelesaikan ataupun untuk mencari solusi terkait permasalahan yang Indah rasakan, sehingga Indah merasa permasalahan tersebut tidak bisa Indah selesaikan dengan sendiri dengan bantuan seorang ahli seperti saya. Oke, baik. Tapi sebelum itu Indah tidak usah merasa risau atau khawatir bahwa apa yang kita saat ini lakukan terdengar oleh orang lain ataupun bocor seperti itu. Kenapa? Karena dalam konseling itu ada asas yang akan kami jalankan atau yang Bapak sudah imankan, Bapak sudah panutkan. Nah, salah satu asas yang penting adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini lebih menuntutkan kepada untuk menjaga rahasia konseling. Hanya kita berdua dan Tuhan yang mengetahui ini. Karena dalam konseling asas kerahasiaan ini sangat ditekankan bagi kami untuk menyimpan rahasia supaya Indah dan teman-teman lain dengan senang hati terbuka untuk melakukan konseling kepada Bapak. Nah, apakah sampai di sini ada yang Indah tanyakan, Pak, seperti apa sih atau apa tentang konseling ini atau bagaimana? Sejauh ini Pak yang Bapak terangkan, yang Bapak jelaskan mulai dari definisinya, asas-asas yang Bapak terapkan, apalagi asas kerahasiaan, saya cukup percaya dan saya paham yang disampaikan oleh Bapak. Oke, baik, kita lanjut saja karena ini mungkin pembukaan. Nah, jadi
Bapak ingin mendengar nih cerita dari Indah, karena Indah ada japri Bapak dari WA, Pak saya melakukan konseling, ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Jadi Bapak ini kepo. Jadi Bapak mempersilahkan Indah untuk menceritakan apa sih permasalahan, keluh kesah dalam hati Indah, sehingga Indah merasa masalah ini tidak bisa Indah hadapi dengan sendirinya. Kepada Indah, Bapak persilahkan. Oke, terima kasih Pak. Jadi mengingat bahwa saya menjapri Bapak alasannya ingin memecahkan atau ingin mencari solusi apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Jadi kata sederhana masalah saya ini adalah insecure dalam diri saya Pak. Memang orang lain akan berpikir bahwa masalah ini cukup gampang ya menurut mereka, tapi ada beberapa orang termasuk saya mentalnya itu tidak sekuat mereka. Jadi banyak sedikit cerita Pak, banyak di tempat saya atau di lingkungan saya yang selalu mengejek saya, apalagi mengenai fisik saya. Kalau di dalam konseling Pak kan itu dibilang body shaming ya Pak. Jadi saya sering dihina postur tubuh saya yang terlalu kurus, yang harus disuruh gemukin dikit lah biar lebih cantik, atau yang saya punya kulit hitam yang sering diejek. Pokoknya saya selalu mendapat cemoohan yang membuat hati saya itu tidak nyaman Pak. Bahkan setiap saya keluar pun dari rumah itu jadi membuat saya tidak lebih percaya diri gitu dalam diri saya. Malah setelah atau sebelum membuka pintu saya langsung berpikir, nanti siapa lagi ya yang bilang saya kurus, nanti apalagi ya yang akan dikatakan oleh orang lain, terus nanti aku bakalan nangis gak ya gitu. Jadi Pak, masalah itu memang orang lain nganggap sederhana, sepele, gampang. Tapi kalau saya sendiri, karena saya bilang sebelumnya mental saya itu mental orang kan beda-beda Pak. Jadi kalau saya sendiri mentalnya masih rendah. Jadi kalau misalnya ada orang bilang seperti itu, makin down Pak, makin drop. Pemikiran saya makin negatif Pak. Jadi itulah Pak mengenai cerita ya insecure terhadap diri saya, postur tubuh saya, kulit tubuh saya, itu yang membuat saya makin tidak percaya diri Pak. Oke baik, terima kasih karena Indah sudah terbuka kepada Bapak menceritakan permasalahan Indah yang Indah rasakan saat ini. Sedikit Bapak ingin menambah dan juga sedikit memberi informasi. Memang pada zaman di era saat ini body, face wajah, good look itu sangat dinomorsatukan dibandingkan dengan akhlak pada saat ini. Mengapa? Karena pada hakikatnya atau monotonnya pada remaja saat ini lebih mengedepankan penampilan, face kita. Kalau misalnya kita nggak good looking, kita pasti dibully habis-habisan, atau sebagai acuan mereka untuk kayak dialah korban untuk kita bully, dialah korban untuk kita pakan. Karena terkadang banyak nih klien-klien Bapak juga yang berbicara mengenai body shaming, dan ini mungkin salah satu termasuk dalam hal tersebut. Mengenai insecure, memang setiap orang itu pasti memiliki insecure pribadi. Bapak juga memiliki insecure, tapi Bapak udah mulai dapat mengatasinya, dan sih Bapak membantu Indah untuk mengatasi insecure ini. Dimana kan insecure ini itu adalah bahasa gaul pada saat ini, artinya seperti tidak percaya diri, kayak nggak menerima diri sendiri gitu. Itu bahasa kasarnya, kayak ini nggak aku, menyesal gitu dilahirkan seperti itu. Tapi Indah jangan takut, memang insecure ini ada hubungannya dengan mental. Ketika seseorang itu dia insecure, kurang percaya diri, mental pun semakin down. Tidak hanya mental saja, fisik pun semakin down gitu. Ketika kan paling intinya dari dunia ini adalah mental dan fisik kita. Ketika mental kita down, fisik kita pun down, itu seperti seakan kita itu kayak apa di dunia ini seperti itu. Jadi untuk body shaming memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu, bahkan ada sampai bunuh diri. Tapi saya takjub pada Indah, sampai Indah pada saat ini tidak ada untuk berpikiran hal tersebut. Jadi Bapak ingin bertanya kembali lagi untuk Indah. Nah, ketika Indah tadi sudah menyampaikan Indah itu insecure terkait fisik Indah, warna kulit Indah, terkait body Indah, bahkan Indah itu sering di body shaming oleh teman-teman. Apa sih dampak atau adakah dampak yang Indah rasakan? Dampak pertama coba Indah jelaskan mungkin dari kepribadian Indah menjadi seperti apa, yang dulunya Indah ceria, sekarang menjadi seperti apa gitu. Bisa nggak Indah ceritakan?
Jadi Pak, mengenai dampak ataupun impact yang saya alami atau yang sering terjadi dalam kehidupan saya pastinya banyak Pak, karena seperti yang saya bilang kan, saya sering dihina. Yang pertama memang berdampak ke psikologi saya, mental saya. Eh, Kayak gini Pak, kalau misalnya saya mau berbaur dengan masyarakat, yang pertama saya pikirkan bukan bisa nggak mereka menerima saya, malah saya pikirkan saya pasti nggak bisa diterima. Artinya saya langsung menyimpulkan sendiri gitu Pak. Saya tidak belum ada berbaur, tapi saya sudah dapat kesimpulan yang jeleknya gitu Pak. Dan itu yang mengenai psikologis mental saya. Yang kedua, fisik Pak, kena juga ke saya. Maksudnya adalah ketika orang lain menghina saya, mental saya kurang, psikologi saya berkurang, maka ke fisik saya juga istilahnya makin kurus gitu. Semakin kita banyak pikiran, semakin kurus gitu. Jadi kena juga ke fisik Pak. Terus yang ketiga adalah impactnya terhadap situasi belajar saya Pak. Kalau ada orang yang menghina atau mengejek saya ketika saya belajar, baik itu di sekolah, di rumah, pokoknya setiap saya belajar, saya jadi istilahnya tidak fokus Pak. Saya malah makin lebih memfokuskan pikiran saya itu ke hinaan-hinaan yang tadi. Artinya apa yang dijelaskan oleh guru, apa yang disampaikan oleh pengajar saya itu malah tidak saya konsentrasikan gitu. Saya malah makin fokusnya ke kalimat-kalimat orang lain kepada saya. Terus yang selanjutnya adalah saya makin brutal di rumah. Maksudnya adalah tiba-tiba emosi, tiba-tiba moodnya berubah-ubah. Misalnya disuruh orang tua, Indah, kamu nanti kalau misalnya mama sama ini adik-adikmu keluar, kau bereskan rumah ya. Mereka bilang begitu. Malah saya pikir istilahnya saya langsung emosinya tidak stabil. Kenapa harus saya gitu? Jadi kayak apa yang dari orang lain jadi terbawa ke rumah gitu. Jadi banyak sih Pak kalau mengenai dampak ataupun impact yang saya alami Pak, itu saja Pak. Oke, jadi dampak ini tidak hanya kepada diri sendiri Indah, tapi kepada lingkungan Indah juga kena. Mungkin tadi dari diri sendiri, mental Indah semakin down. Indah kayak ingin melakukan sesuatu itu, tapi Indah langsung berpikir, mungkin aku tidak bisa. Seperti itu. Aku mungkin langsung mundur sebelum seperti peribahasa bahwa mundur atau sebelum berperang, seperti itulah dikatakan. Nah, terkait lingkungan, mungkin belajar ya. Nah, ini kan Indah dalam tahap untuk mengecap pendidikan. Apalagi kalau Indah misalnya lagi belajar kurang fokus, sehingga ilmu yang Indah serap, ilmu yang telah diberikan guru kepada Indah tidak Indah masukkan, karena Indah lebih berpikir pada body shaming Indah tadi terhadap teman-teman. Mungkin dampaknya sangat besar sih, karena body shaming ini tuh kasus yang belum bisa terpecahkan. Jujur sampai saat ini masih banyak orang yang ke body shame, apalagi di zaman kita saat ini, di era kita saat ini banyak sekali orang yang langsung memikir kepada untuk berbody shaming, apalagi soal pertemanan. Nah, tadi Indah belum menjelaskan di pertemanan Indah. Jadi bagaimana sih dampak yang Indah rasakan dalam pertemanan? Apakah Indah tuh dikucilkan, atau Indah memiliki circle tertentu, atau Indah diasingkan, atau bagaimana gitu? Tolong jelaskan Indah. Jadi Pak, gini, mengenai pertemanan ya, yang pasti sayanya yang tidak percaya diri. Memang ada beberapa teman yang mendukung, ada beberapa seperti yang saya sampaikan di awal kali Pak, ada teman yang menyuruh saya untuk konsultasi ke Bapak. Jadi ada beberapa, tapi tidak banyak, malah lebih mayoritas yang sering mengejek saya gitu. Dan kalau dikatakan bagaimana saya berinteraksi dengan teman saya, ya istilahnya saya lebih lebih terbukanya ya ke teman saya yang mau menyupport saya gitu, mendukung saya. Kalau orang yang sudah menghina saya malah gimana ya Pak, kalau bisa dikatakan saya gak suka, malah menambah dendam dalam hati saya. Karena secara manusiawi Pak, kalau ada yang menghina kan kita jadi gak suka, makin ya dendam lah pokoknya Pak. Jadi kalau dibilang di pertemanan saya bisa dibilang kurang bagus sama mereka yang tidak mendukung saya, tapi pertemanan saya bagus ke orang-orang yang mendukung saya. Tapi orang-orang yang mendukung saya itu sedikit sih Pak. Itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Indah sudah menjelaskan ataupun mengulas kembali. Jadi Bapak ingin bertanya kembali lagi nih terkait Indah, terkait sistem support atau support system tadi. Mereka kan salah satu support system Indah itu adalah pertemanan Indah, seperti itu. Apakah ada support system lain, misalnya seperti panutan, misalnya orang tua, ada nih dukungan dari orang tua memberikan fasilitas, seperti kayak memberikan
uang untuk membeli ini beli alat ini untuk dikonsumsi, untuk dia dipakai, untuk kita bisa kayak lebih pede pada diri sendiri. Atau artis, mungkin artis kan ada nih yang badan dia ramping kali sampai kayak pinggang seperti ini, ada tuh mungkin seperti panutan Indah, atau ada yang lain yang buat Indah bersemangat kembali atau bagaimana? Sebenarnya ada Pak, karena saya juga orangnya memang saya tadi bilang kalau saya itu tidak terlalu terbuka, tapi khusus kepada keluarga memang, walaupun saya tadi bilang kalau di awal mood saya itu kadang berubah di keluarga, tapi saya juga terbuka kepada keluarga, apalagi kepada mama saya Pak. Jadi kalau misalnya saya agak murung di rumah, mama saya langsung peka nanya, kamu berapa gitu. Jadi saya terbuka, gini loh Mak, tadi ada yang ngejek saya karena gini, saya ceritakan lah Pak apa yang saya rasakan, saya ceritakan apa yang terjadi di diri saya sering nangis loh Mak. Saya bilang gitu Pak, kenapa nangis? Ya orang tuh sering bilang aku tuh kurus lah, kulit hitam lah, ya saya jadi nggak pede Mak itu. Jadi kalau ditanya, bukan hanya pertemanan saja Pak yang mendukung, orang tua juga, bahkan orang tua pernah seperti yang Bapak bilang, memfasilitasi juga, baik dari mereka juga pernah membawa saya ke bagian medis, bertanya ini yang mananya yang salah di tubuhnya, dia sudah banyak makan, udah sering berusaha minum susu juga, ini yang mananya yang salah gitu. Jadi ada juga beberapa obat yang dikasih, tapi bukan obat yang langsung instan gemuk Pak, bukan, tapi untuk mengatasi agar nafsu makan saya nambah gitu. Jadi ada sih Pak usaha dari orang tua. Terus satu lagi Pak, kalau misalnya ingin menambah gairah semangat saya suka menonton drakor Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngejek, udah, tapi memang awal-awalnya Pak ketika diejek memang saya langsung kepikiran, tapi makin terbiasa diejek Pak, saya jadi makin acuh tak acuh. Kadang saya peduli sama kata-kata mereka, tapi kadang saya tidak peduli, ujungnya saya larinya ke drakor Pak gitu. Ya udahlah, di drakor pun banyak kok orang-orang yang kurus, jadi ya udahlah pede aja gitu. Jadi itu sih Pak, kadang acuh tak acuh, kadang peduli nggak peduli apa yang dikatakan orang. Tapi memang untuk sekarang Pak, karena saya udah benar-benar sumpah dalam hati saya, makanya saya terbuka ke Bapak itu saya. Oke, baik, terima kasih kepada Indah yang sudah memberikan kayak banyak sekali cerita terkait hal tersebut. Dan tadi pun Indah seperti menyinggung ada nih usaha sedikit dari Indah, misalnya seperti nonton drakor dan lain sebagainya. Jadi Bapak ingin bertanya nih, sebelum Bapak memberikan tips dari Bapak supaya Indah nggak insecure lagi terhadap tubuh Indah, terhadap body Indah, ada nggak sih sebelum itu usaha yang Indah lakukan, mulai dari hal apapun lah gitu? Coba Indah bisa katakan. Jadi Pak, kalau berbicara mengenai usaha ya Pak, sebenarnya nggak terlalu banyak Pak. Artinya saya juga di tempat yang buntu gitu Pak. Kalau misalnya, ibaratnya gini Pak, secara logikanya ya, kalau misalnya saya bisa mengatasinya dengan usaha saya yang banyak gitu, kan tidak mungkin saya datang ke Bapak gitu kan. Jadi karena saya pikir tidak terlalu banyak usaha yang saya coba, ya paling seperti yang saya bilang tadi Pak, saya hanya bisa ngikuti apa kata orang tua, misalnya minum susu, ya ngatur pola makan, ngatur jam tidur, seperti itu aja sih Pak rutinitasnya. Tapi ya tetap aja seperti itu Pak, tidak ada yang ya malah monoton gitu. Jadi tetap ada cemahan dari orang lain itu. Jadi ya sejauh ini nggak terlalu banyak sih Pak. Oke, jadi itu mungkin sedikit ya solusi ataupun usaha yang Indah lakukan. Jadi bolehkah Bapak memberikan usaha supaya Indah nanti bisa terapkan gitu? Bagaimana Indah, boleh? Boleh loh Pak, dan itu yang saya harapkan. Oke, baik. Jadi ini ada beberapa tips yang Bapak yang dari Bapak, mungkin Bapak tidak searching di Google karena ini berdasarkan cerita Indah gitu. Yang pertama tadi, Indah orangnya kayak berpikir terlalu berlebihan, artinya seperti ini. Indah itu sebelum melakukan sesuatu kayak udah menyerah gitu. Apakah dia mau berteman gak sama aku? Mungkin aku gak bisa berteman gitu. Jadi tips yang pertama, Indah bisa catat ya, atau Indah nanti saya kasih penyaja catatan saya. Jangan overthinking. Nah, artinya di sini jangan kita berpikir atau berlebihan, karena itu bukan cakupan kita. Karena orang yang semakin overthinking, dia itu yang akan semakin luka, bukan orang lain. Misalnya contoh Bapak, saya overthinking kepada teman saya yang lebih keren dalam konselingnya, keren sekali dia memberikan pelayanan sangat hebat. Malah Bapak overthinking kan dampaknya ke Bapak sendiri, bukan kepada teman Bapak. Apa dampak kepada teman Bapak? Nggak ada. Malah dia kayak
menjadi berkat bagi dia. Dampak bagi bapak kurang kesehatan, kurang jaga kesehatan, beban pikiran semakin banyak, aktivitas bapak pun semakin terganggu, makin terngiang-ngiang dia selalu ada di pikiran bapak seperti itu. Jadi yang pertama, jangan overthinking. Nah, yang kedua, hobi. Cari kesukaan indah. Apapun dibilang orang, nonton drakor pun itu termasuk hobi, tapi jangan terlalu fanatik, jangan terlalu mendalam. Carilah hobi itu yang benar-benar membuat Indah itu semakin terbuka. Seperti tadi Indah bilang, di Korea aja, di drama-drama aja ada ya orang kurus. Nah, itu salah satu motivasi, salah satu hobi, dan itu bisa Indah kembangkan lagi dengan mencari drama-drama yang lain yang bersifat edukasi seperti itu. Jangan hanya percintaan saja, tapi cari yang edukasi yang untuk menambah wawasan juga, menambah kepercayaan Indah. Nah, yang kedua itu adalah mencari circle. Nah, kata circle kan tidak asing lagi nih kepada kaum-kaum seperti Indah. Karena circle itu seperti kayak sekumpulan pertemanan kita, ruang lingkup pertemanan kita. Carilah orang yang menerima Indah apa adanya, bukan apa adanya, bukan ada apanya seperti itu. Artinya cari orang yang benar-benar terima Indah, ini aku, bukan orang lain. Kau datang sama aku karena kau menerima aku, bukan karena kau menginginkan sesuatu dari aku seperti itu. Itu jangan. Kalau ada pertemanan yang toksik, lebih baik jauhi, jangan dekati. Apapun yang dikatakan orang jangan, karena kalau udah toksik itu udah seperti merusak semua. Apalagi toxic relationship itu adalah kayak dalam suatu hubungan pertemanan ada yang kayak merusak, itu jauhi saja. Itu saran dari bapak. Jangan pokoknya jauhi orang yang toksik atau carilah circle yang sesuai dengan Indah. Nah, selanjutnya itu adalah selalu berpikir positif. Artinya buang pikiran negatif dari Indah. Jangan selalu berpikir melihat orang, dia cantik, dia bahenol, dia badan dia bagus kayak kita Spanyol, aku seperti ini. Indah harus berpikir positif bahwa aku ciptaan Tuhan, aku dengan dia sama, hanya penampilan kami aja berbeda. Tapi Tuhan kan tidak melihat penampilan, tidak melihat harta, tapi melihat hati dan tekad kita. Maka dari itu tanamkan, seperti ini aku harus positif lagi lah. Mungkin dia cuma menang penampilan, kalau menang kepintaran mungkin aku. Nah, bisa kita berbangga diri, tapi terkait diri sendiri. Jangan keluar pada orang lain, nanti seakan-akan Indah seperti dikatakan sombong gitu, oke? Nah, yang terakhir bapak kasih tahu, ini mungkin sangat penting bagi Indah ya. Nah, yang terakhir itu adalah kuatkan iman. Itu yang paling penting dari semua ini. Dekatkan diri kita pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan, ini aku ciptaanmu, berikan aku keluasan, berikan aku, pokoknya dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita semakin menjauh. Kan terkadang ada si orang yang sudah diejek atau ketimpa musibah, dia menyalahkan Tuhan, pasti ada. Setiap kali orang pasti, bapak pun juga pernah seperti itu, tapi bapak menyesal.